Bahrain dijatuhi 3 sanksi dari FIFA karena ini. Bahrain kemungkinan bisa mendapatkan 3 sanksi dari FIFA jika tetap menolak bertandang ke markas timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Bahrain dijadwalkan menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno SIJBK, Jakarta pada 25 Maret tahun 2025 mendatang. Namun, mereka meminta kepada AFC agar duel tersebut digelar di luar Indonesia alias tempat netral. Alasannya, karena Bahrain takut akan keselamatan pemain, lantaran sebelumnya mendapatkan ancaman dari netizen Indonesia pasca laga kandang di Rifa yang berakhir 2-2. PSSI telah memberikan pernyataan bahwa pertandingan seharusnya berlangsung sesuai jadwal dan venue yang ditetapkan. Pun, PSSI juga memberikan jaminan keamanan kepada Bahrain jika bertandang ke Indonesia. Jika Bahrain tetap takut dan menolak menghadapi timnas Indonesia di SIJBK, setidaknya ada 3 sanksi dari FIFA yang mungkin mereka terima. Pertama adalah dinyatakan kalah UEFA. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11v11, bunyi FIFA Legal Handbook. Kedua, berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss franc atau 715 juta rupiah. Ketiga, Bahrain bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Hal ini pernah menimpa timnas Indonesia pada tahun 1957. Saat itu, skuad Garuda dicoret dari kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 setelah menolak bertanding melawan Israel di Indonesia. Asnawi cedera hamstring, bisa absen di timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam mengalami cedera hamstring dan berpotensi absen saat timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi di matchday ke-5 dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada 15 dan 19 November tahun 2024. Kabar itu disampaikan klub Asnawi Mangkualam, Port FC, di akun Instagramnya Port FC Official. Update cedera dari Asnawi Mangkualam. Ia mengalami masalah pada hamstringnya, tulis Sport FC Official. Diperkirakan pulih dalam 2-4 minggu. Proses pemulihan ini tergantung kepada kondisi otot pemain. Lanjut pernyataan di atas. Cedera Asnawi Mangkualam merupakan pukulan telak bagi Port FC. Sebab, pesepak bola 25 tahun ini merupakan fullback kanan andalan klub milik Madam Pang tersebut. Musim ini saja Asnawi Mangkualam telah turun dalam 10 laga Liga 1 Thailand tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan koleksi 1 gol dan 1 assist. Terbaru, ex-pemain PSM Makassar ini menjadi penentu kemenangan 3-2 Port FC atas Nakhon Ratchasima di pekan ke-10 Liga 1 Thailand tahun 2024 sampai tahun 2025, Sabtu 19 Oktober tahun 2024 malam WIB. Isyarat Miliano Jonathans bergabung timnas Indonesia, simak profilnya. Miliano Jonathans dikabarkan akan menjalani naturalisasi untuk timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan oleh media ESPN pada Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024. Mereka menyebut pelatih timnas Indonesia, Sintayong, telah mengontak pemain keturunan Maluku tersebut. Pelatih timnas Indonesia sudah menghubungi langsung Miliano Jonathans, tulis ESPN dalam unggahan akun Instagram, ESPN. Dikutip dari Livesport, Miliano Jonathans, pemain keturunan Indonesia yang lahir di Arnhem, Belanda, pada tanggal 5 April tahun 2004. Dia keturunan Maluku, namun tumbuh dan berkembang di Arnhem. Miliano bermain sebagai penyerang sayap atau winger. Dikutip dari Transfermarkt, dia bergabung dengan tim lokal, Arnhemse Boys FC dan Arnhemse Boys Telegraaf. Dia masuk ke akademi klub Vitesse Arnhem pada 2014. Pada 2020, Miliano menembus tim kelompok umur Vitesse dan perlahan naik kelas di tiap tahunnya, U18 dan U21. Dia berhasil menembus tim senior setelah tampil mengesankan bersama tim kelompok umur, dengan mencatatkan 9 gol dan 2 assist dari 30 pertandingan.
Pada April tahun 2022, Miliano debut bersama tim utama Vitesse ketika melawan Willem II di Liga Belanda atau Eredivisie. Setelah itu, dia menjadi bagian tim utama Vitesse untuk musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Dia juga telah tampil sebanyak 6 kali pada musim itu. Bersama tim utama Vitesse, Miliano sudah menjalani total 31 laga. Dikutip dari iScore, ia telah menyumbangkan 6 gol dan 2 assist untuk klub tanah kelahirannya tersebut pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Dia juga masuk daftar top skor Liga 2 Belanda musim ini. Miliano dikontrak oleh Vitesse hingga Juni tahun 2025. Miliano sempat menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Namun, PSSI saat itu baru menjalankan proses naturalisasi 3 pemain, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Pelatih keturunan Belanda Indonesia gantikan STY. Berita bola pilihan seputar Timnas Indonesia di tvnews.com. Timnas Indonesia dikalahkan China 1-2 dalam laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Akibat kekalahan tersebut, keputusan Shin Tae-yong dalam laga tersebut mulai dipertanyakan. Banyak yang menyalahkan pelatih asal Korea Selatan tersebut atas kekalahan yang dialami Timnas Indonesia hingga meminta PSSI mengganti STY. Netizen bahkan sampai menyebut-nyebut nama pelatih Belanda keturunan Indonesia ini untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong. Setelah kekalahan Indonesia dari China, nama pelatih asal Belanda keturunan Indonesia diusulkan kepada Presiden PSSI, Erick Thohir, untuk menggantikan Shin Tae-yong. Pertandingan antara Indonesia vs China tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk keunggulan tuan rumah. Indonesia harus menelan pil pahit pertama mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga tersebut, banyak keputusan pelatih Shin Tae-yong yang dipertanyakan oleh para pendukung Indonesia, terutama dalam penerapan formasi. Warganet pun menyerukan penilaian terhadap pelatih Shin Tae-yong menyusul kekalahan tersebut. Beberapa menyarankan nama Giovanni van Bronckhorst, pelatih berdarah campuran Belanda dan Maluku. Kebetulan, Giovanni van Bronckhorst adalah legenda timnas Belanda dan di puncak karirnya pernah menjadi pemain belakang Barcelona dan Arsenal. Ia kini menekuni karir kepelatihan dan pernah menangani tim-tim besar Eropa seperti Feyenoord dan Rangers. Pada Juli tahun 2024, pria berusia 49 tahun ini ditunjuk sebagai pelatih di klub Turki, Besiktas, dengan kontrak hingga 2026.